hukum ini, hukum itu. Siapa yang berfatwa? Heri Pras? Enggak, Heri Pras tidak pernah berfatwa. Heri Pras tidak pernah berfatwa, Ya. bukannya fatwanya Kanjeng Sunan Heri Pras banyak banget ya di mana-mana Ini ya. kalimat seperti ini nih kalimat-kalimat benci, teman-teman. Siapa yang menyebut nama saya kanjeng-kanjeng itu? Ini kalimat benci dan kalimat sudah terpojok, kalimat tidak punya apa ya? Tidak punya senjata sudah untuk menjawab pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya, coba sebutkan di mana fatwa saya. Saking dia tidak tahunya mau menyebut bagian mana saya berfatwa, dia sampai menyebutkan kalimat seperti ini. Orang yang paham komunikasi pasti tahu. Heri Pras tidak pernah berfatwa, bukannya fatwanya Kanjeng Sunan Heri Pras banyak banget ya di mana-mana Banyak banget ya. di mana-mana. Sebar ya, sering memfatwakan, bahkan Apa? bukan cuma memfatwa, Mana, dengan apa? bahasa-bahasa yang provokatif. Apa, ya. apa? Artinya Fatwanya apa? khilaf di antara para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu mah Apa udah fatwanya? biasa. Tapi mohon maaf sekali lagi, kalau Tuh, kita nggak ada, berbicara tentang Sekarang saya memiliki pembahasan tentang seseorang yang bernama Agus Khoirul LC, Huda LC ya teman-teman. Beliau ini memberikan pembahasan tentang saya yang dimana menuduh saya berfatwa macam-macam di video saya. Dengan diksi-diksi yang dimana dia itu pembelaannya kepada aliran-aliran sufi sebenarnya. Karena saya melihat dari akun-akun yang dia follow, jelas dia hanya ingin membela golongan-golongan yang saya kritik selama ini. Contoh tegas adalah Adi Hidayat yang dimana sering saya bahas dia ini. Fatwanya tentang surah pemusik. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara, penyairnya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita. Makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Oke, jadi nefix asy'ara itu adalah pemusik ya. Sekarang saya coba cari di Al-Quran Inggris ya. Surah ke-26 asy'ara. Itu the put ya, the put. Oke, coba saya cari transliterasinya. Kita tulis di Google Translate the put. Artinya adalah, kok penyair ya, bukan pemusik. Ini salah, ini lihat transliterasi ini salah. Oke, sekarang saya coba untuk mentranslate penyair ke bahasa Arab. Syair ya, syair. Kalau pemusik itu musik ya. Udah capek nggak. Biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ada makna yang berbeda di dalam tafsir, maka para ulama ahli tafsir itu akan memberikan nama yang berbeda. Contoh, surat di dalam Al-Quran yang punya potensi nama yang lain, maka ulama akan menamai itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamai dengan nama yang banyak. Ada As-Sab'ul Mathani. Ada apa lagi? At-Tikrar. Apa lagi? Ummul Kitab. Apa lagi? Fatihatul Kitab. Apa lagi? Asy-Syifa. Apa lagi? Al-Wafiyah. Jadi kalau ada nama-nama lain atau makna lain, ulama akan menjelaskan. Karena ulama itu tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu. Demikian pula Nabi SAW itu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan ilmu, bukan kitman, menyembunyikan ilmu. Maka kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya, mestinya untuk surat Asy-Syu'ara juga para salafus saleh akan menjelaskan nama-nama lainnya. Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula, tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik, itu tidak disebut. Gurus kumpul itu wali Allah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, gurus kumpul, gurus kumpul, gurus kumpul, gurus kumpul, gurus kumpul, gurus kumpul, pul. Guru Umar Muhammad atau Umar Hafiz yang katanya wali Allah. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bla 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 itu katanya teman-teman, saya itu berfatwa. Ya tidak dapat dipungkiri di Indonesia memang pengikut Ustadz Adi Hidayat ini sangat banyak dan fatwa-fatwanya memang banyak yang menyimpang. Siapa yang bilang menyimpang? Ya bukan Heri Pras tentunya. Ya yang jelas bukan Heri Pras. Tapi ustadz-ustadz yang juga punya kapasitas untuk memberikan pembahasan dari orang semacam Adi Hidayat. Dan saya di sini diklaim oleh Mas Agus ini sebagai pemfatwa katanya. Bahkan fatwa saya sangat banyak. Ya saya tantanglah secara terbuka, sebutkan satu saja fatwa Heri Pras. Sebutkan satu saja fatwa Heri Pras di mana. Biar umat tahu, jangan cuma Heri Pras itu berfatwa. Heri Pras
memfatwakan ini, memfatwakan itu dengan serampangan. Sebutkan bagian mana, bab apa, contohnya apa, agar orang tahu. Kalau hanya menyebutkan Harry Pras berfatwa, fatwa apa ya? Nanti kalau ditanyakan seperti itu bingung mau jawab. Karena memang rata-rata kan mereka ini teriak di fitnah, tapi hobinya memfitnah. Contohnya Mas Agus ini, coba kita simak videonya agar kalian sama-sama mengerti bagian mana ya ketidakpahaman dia mengenai video-video saya. Dasar diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Dasar diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sholat bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sholat depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Sekarang paginya main silat, malam kasih fatwa. Sudah saya tantang ya teman-teman. Bahkan Ustadz Surah Pemusik ini saya tantang untuk memberikan jawaban di mana letak fatwa saya. Paginya bersilat, malamnya berfatwa. Harry Pras berfatwa tentang hukum ini, hukum itu. Ya beginilah orang kesel teman-teman. Orang kesel karena fatwa sesatnya dibahas, fatwa ngawurnya, syubhatnya dibahas. Jadi dia tidak punya pembelaan apalagi. Dulu, ingat ya teman-teman, ketika mengklarifikasi tentang Asy'ariyah surah Pemusik, dia menceritakan dan merujuk kepada kitab Syiah. Setelah dibahas, dibongkar oleh banyak orang yang dikiranya, orang-orang ini pasti tidak akan paham kitab ini. Ternyata, ustadz-ustadz yang dituduh-tuduh Wahabi jauh lebih paham daripada dia. Pojok kanan, pojok kiri, bawah, atas, samping. Ketika diteliti, tidak sesuai dengan yang dia klaim. Ketahuilah, orang itu, Tuan Guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun dia bilang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran. Yang mana itu bukan di bidang dia. Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul. Muka surat sekian, nama sekian. Tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun, tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam, dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di zaman surah Ali Imran. Disebutkan segelintir ahlul kitab, mereka reka isi Taurat. Lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu, orang awam kena cek dulu, jangan jadi lembut. Ketika kita bersalah dan mengaku kesalahan, itu bukanlah suatu aib tapi suatu kemuliaan. Namun akhir-akhir ini ada suatu spesies Tuan Guru yang ketika bersalah dia backup kesalahannya dan menjatuhkan muruah orang lain dengan alasan yang memberi nasihat kepadanya adalah orang di bidang teknik industri. Kenapa itu yang dilihat? Berapa ramai orang yang di bidang agama menasihati dia juga tapi dia tak terima. Seperti seseorang berada di atas kapal terbang. Orang ketika ia berada di atas dia melihat orang kecil, ketahuilah bahawa orang di bawah juga melihat dia kecil. Ketika dia memperlekehkan orang lain, maka akan ramai orang yang juga akan memperlekehkan keilmuan dia. Jadi banyak pencitraan dan juga omong kosong yang diucapkan oleh Adi Hidayat cuma dianggap satu kehebatan oleh umat. Karena umat ya sekedar mendengar, mengangguk-ngangguk tanpa meneliti ulang. Setelah diteliti ulang, banyak amburadulnya teman-teman. Ya, saya tidak pernah takut. Ngapain Harry Pras kok mengatakan amburadul? Terus mau bilang apa? Kenapa Harry Pras berani sekali? Ngapain saya takut? Mau ketemu sama Ustadz Adi Hidayat, silahkan. Ayo, tentukan waktunya. Ustadz Abdul Somad, siapapun. Ya, tokoh-tokoh yang pernah saya bahas ini ingin ketemu saya. Atau saya juga ingin ketemu mereka. Asalkan punya keberanian lah. Ayo kita ketemu. Karena apa teman-teman? Indonesia ini terlalu banyak pembodoh publik. Berkedok agama, berkedok tokoh publik, berkedok ustadz, berkedok kiai. Dan kalau kalian ingat sendiri, Adi Hidayat memang disusupkan oleh orang tuanya ke Muhammadiyah. Ingin memperkenalkan ajaran NU kepada Muhammadiyah katanya. Ayah saya itu Ustaz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sudah punya fatwa tarjih. Muhammadiyah sudah punya jalur sendiri dalam beragama. Mau disusupkan ajaran NU kepada Muhammadiyah. Adi Hidayat sendiri yang ngaku. Jadi apa teman-teman? Di sini banyak sekali kebobrokan. Ya kalau kita mau sebut Sontoloyo ya memang Sontoloyo. Sontoloyo kan menghina, mereka sendiri menghina Al-Quran. Al-Quran surah Pemusik. Mulai kapan ada musik di dalam Al-Quran? Mulai kapan ada Al-Quran membenarkan musik-musikan? Oh enggak loh, ada musik yang benar. Musik yang bagaimana? Aliran bagaimana? Musik rock. Musik yang beriman, pemusik yang bertakwa. Siapa pemusik yang bertakwa? Wali band, Tobat Maksiat. Judulnya Tobat Maksiat. Yang di bawah ketika mendengarkan lagu itu ngapain?
jingkrak teman-teman. Terus pemusik seperti apa? Nisa Sabian misalkan. Atau Maher Zain. Atau seperti apa? Rock, musik rock seperti ini. Karena musik rocknya diiringi dengan lantunan sholawat jadi benar gitu. Lagu dangdut koplo. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, tak yuk pataya, tak yuk pataya. Allahumma sholli. Ketika dinyanyikan oleh Habib Syekh, lalu dibawa joget-joget, jadi benar gitu. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Sebenarnya mereka tidak punya pembelaan yang kuat untuk membela argumen mereka, teman-teman. Jadi satu-satunya cara seperti Mas Agus ini memfitnah saya. Oh, banyak sekali fatwa Harry Pras, bahkan fatwanya serampangan. Sebutkan. Ya demi Allah, ketika saya tantang mereka ini untuk menyebutkan apa fatwa saya, mereka akan bingung, teman-teman. Karena mereka hanya ingin mencari cara agar menjatuhkan Harry Pras. Mereka hanya ingin menjatuhkan saya. Belajar nahu dulu, belajar saraf dulu. Dikira orang-orang Arab itu tidak paham bahasa Arab, tidak paham balaghah, tidak paham begini, tidak paham begitu. Di Arab Saudi saja orang yang berbahasa Arab, meskipun saya sedang belajar bahasa Arab. Jadi semua saya pelajari. Saya pesilat, tapi saya belajar. Karena kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan meskipun satu ayat. Penyampaian kalimat, nasihat agama. Agama itu nasihat. Bukan sok-sokan saya paling bisa bahasa Arab. Coba lagi lanjut. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Oke. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Harry Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Terus yang bahas Harry Pras siapa bang? Ustadz Adi Hidayat juga nggak ada ngomong nama Anda kok. Ustadz Adi Hidayat cuma ngomong ada paginya silat, malamnya memberikan fatwa. Kok Anda jadi baper? Yang silat kan banyak di Indonesia. Hukum ini, hukum itu. Siapa yang berfatwa? Harry Pras? Enggak. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Ya. Bukannya fatwanya Kanjeng Sunan Harry Pras banyak banget ya di mana-mana Ini ya. kalimat seperti ini kalimat-kalimat benci, teman-teman. Siapa yang menyebut nama saya kanjeng-kanjeng itu, ini kalimat benci dan kalimat sudah terpojok, kalimat tidak punya apa ya, tidak punya senjata sudah untuk menjawab pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya, coba sebutkan di mana fatwa saya. Saking dia tidak tahunya mau menyebut bagian mana saya berfatwa, dia sampai menyebutkan kalimat seperti ini. Orang yang paham komunikasi pasti tahu kalau dia ini hanya mencurahkan kebenciannya. Jangan baper, pas enggak, ngapain saya baper? Karena memang yang ditujukan Ustadz Adi Hidayat itu kepada saya, bukan yang lain. Udah, gak usah dicela. Yang bersilat itu bukan cuma Harry Pras. Iya, tapi ditujukan kepada saya. Saya tahu itu. Coba lanjut dulu. Harry Pras tidak pernah berfatwa, bukannya fatwanya Kanjeng Sunan Harry Pras banyak banget ya di mana-mana. Banyak banget ya. di mana-mana. Sebar ya, sering memfatwakan, bahkan bukan cuma memfatwa, bahasa-bahasa yang provokatif. Apa artinya fatwanya khilaf apa? di antara para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu mah Apa udah fatwanya? biasa. Tapi mohon maaf sekali lagi, kalau Tuh, kita nggak ada, berbicara tentang perbedaan pendapat dalam tatanan diskusi ilmiah, itu sangat simpel diskusi sekali. ilmiah. Perbedaan antara misalnya Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Khalid Basalamah, mereka ini ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan. Tapi Bang Heri kemudian menyela di antara khilaf itu dan memprovokasi dengan bahasa-bahasa yang membuat seakan-akan khilaf itu menjadi khilaf yang sangat wow dengan menggunakan bahasa-bahasa diksi-diksi yang sangat tidak sopan seperti loyo, seperti bla 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 dan Kalau kepada orang yang membahas ilmu, saya tidak menyebut Sontoloyo. Tapi kalau kepada Miftah yang tidak pernah membahas ilmu, kepada Mama Gufron yang tak pernah membahas ilmu, seperti Weldo, seperti tokoh-tokoh yang tidak pernah membahas ilmu, ya saya sebut Sontoloyo saja dulu itu ya. Tapi bagi ustadz-ustadz yang memang, ya mungkin ada beberapa ustadz yang keterlaluan syubhatnya, keterlaluan kekonyolannya, keterlaluan penyimpangannya, kadang saya sematkan Sontoloyo. Karena apa? Biar umat mikir, dagelan, negara ini negara dagelan nanti kalau orang-orang yang berfatwa aneh nyeleneh dibiarkan akan menjadi dagelan. Saya menjadi, oke, sudah ya.
karena dia tidak berani menyebutkan apa fatwa saya. Ya semoga ada jawaban lah setelah video saya ini tayang. Mas Agus ini bisa memberikan jawaban fatwa Heri Pras tentang apa, bagian mana, terus bagaimana bentuk fatwanya, terus bagaimana cara saya menyampaikan fatwa itu. Semoga dijawab. Ya kalau memang ada saya berfatwa dan fatwanya salah, keliru, ya saya mohon maaf. Mungkin hilaf. Ya, kan kebanyakan orang-orang di Indonesia itu seperti gus-gusan, bib-biban, kiai-kiaian, ustad-ustadan. Ketika mereka salah, ketika mereka mereka ngakunya hilaf. Seperti Gus L kemarin. Bertahun-tahun dia kokopi anak-anak, setelah diprotes berbagai banyak hal, mengaku hilaf. Ya kalau saya keceplosan berfatwa gitu, ya salah berfatwa, dan fatwanya salah, ya saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf. Ya tidak seperti Adi Hidayat. Saya tidak seperti Adi Hidayat, saya gak punya gengsi-gengsian untuk menarik fatwa yang salah. Asy'ari surah pemusik. Dia mengatakan dari dulu semua ulama sudah tahu kalau asy'ari syair ya musik, musik ya syair gitu. Semua ulama sudah paham Joni. Makanya cepat pikirkan katanya. Jadi saking keselnya mereka ini ya seperti itu tingkahnya teman-teman. Sampai membawa skripsi Ustadz Mufli Syafitra ini loh, hanya lulusan engineering. Hebat teman-teman. Kok sampai meluangkan waktu ngeprint apa namanya tuh? Ijazah orang, skripsi orang. Kok sampai punya waktu untuk menjatuhkan? Ya sama, dia kan Mas Agus ini juga ingin menjatuhkan saya. Dengan mengatakan saya belum paham balaghah, tidak paham mantik mungkin, tidak paham bahasa Arab mungkin. Kan semuanya bisa dipelajari. Ya, yang penting pemahamannya dulu benerin. Kalau pemahamannya tidak bener, jangankan sosok, tongkat saja. Tongkat saja bisa sakti. Seperti dari Sulaiman kemarin di podcastnya Denny Sumargo. Apa namanya? Tongkat ini kalau dihentakkan ke tanah, kata Ustadz Abdul Somad, bisa membuat pom bensin 10 biji. Atau berapa gitu saya lupa, saya tidak nyimak. Tapi nanti saya bahas itu. Jadi aliran halu di Indonesia itu makin banyak dan diajarkan oleh tokoh-tokoh publik. Ya semoga jadi bahan renungan. Dan satu hal lagi sebelum saya tutup, cari di mana fatwa Heri Pras dan paparkan. Ayo kita diskusi.